Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama dan penutama mari kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat ini yang paling mantap adalah nikmat istiqomah. Ya, sehingga teman-teman akhirnya semuanya di sini bertahan sampai di titik akhir sekarang ya. Pada malam ini adalah titik akhir pembelajaran terakhir yang saya sampaikan. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, silakan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Barangkali, sekali lagi, barangkali ternyata ada yang memang belum Sandi ajarkan, bisa dibahas seperti itu ya. Dan memang Sandi rasa sih sudah segitu, Sandi rasa sih sudah gitu. Kalau misalkan belum, nanti diinikan ya, apa namanya, ditanyakan aja langsung seperti itu. Kemudian tadi ini harus disyukuri atas nikmat istiqomahnya gitu. Karena ini adalah pembelajaran terakhir, saya sudah menyiapkan grup untuk yang ingin melanjutkan seperti itu ya, namanya grup istiqomahnya. Seperti itu. Hanya orang-orang terpilihan saja yang memang diberikan kesempatan oleh Allah, yang diberikan nikmat istiqomah tersebut. Seperti itu. Makanya ketika teman-teman sudah gabung di grup istiqomah tersebut, minta doa lagi terus sama Allah. Ya Allah, semoga saya diistiqomahkan dalam kebaikan gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Terus aja berdoa agar diistiqomahkan dalam kebaikan seperti itu. Ya, agar nikmat itu ya terasa terus-terusan gitu. Sehingga teman-teman bisa tetap belajar. Di ngaji itu gampang begitu. Tak lupa juga salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, insyaallah taala pada jalan sampai yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Mendapat naungan di padang mahsyar, amin. Kita bisa reunian di surga gitu kan ya, walaupun ya hanya beberapa bulan kita, tapi harapannya teman-teman memiliki rasa saling peduli gitu kan antara satu dengan yang lainnya, walaupun ini hanya sebatas online gitu kan ya, dari jarak sana ke sini gitu kan, tapi semoga teman-teman ketika nanti di akhirat kelak kepeduliannya masih ada seperti itu ya. Ketika ada teman-teman saudara kita yang berada di neraka, kita sama-sama selamatkan gitu kan, bilang ngadu kepada Allah, ya Allah saya pernah belajar ngaji bareng gitu sama dia, mohon selamatkan dia gitu. Seperti itu ya, alhamdulillah sekarang pembelajaran terakhir ya untuk teman-teman semuanya, gitu. Dan pamungkasnya adalah kita akan membahas tentang ayat-ayat ghairibah. Ya kalau Sandi sendiri mendefinisikan ayat ghairibah adalah ayat-ayat yang aneh gitu, ayat-ayat yang aneh. Ayat-ayat yang ya aneh ya pokoknya mah gitu ya, aneh. Ya, jadi gharib sendiri dia adalah ayat-ayat yang tidak jelas. Tuh kan, dan emang aneh gitu kan ayat-ayatnya, makanya dibilang nggak jelas seperti itu, ya. Nah, ada beberapa di Al-Qur'an yang memang kenapa dibilang aneh, kenapa dibilang gharib, karena dia pembacaannya adalah beda dari yang lain, beda dari yang, apa namanya, yang pada umumnya, itu beda dengan umumnya. Karena umumnya seperti ini, di ayat-ayat gharib ini dia berbeda sendiri gitu dalam hal pembacaannya, seperti itu. Makanya ini perlu sangat sangat penting untuk disimak bagi teman-teman gitu. Jadi kalau ada FYP di TikTok ganteng doang, muslim doang, baca ini nggak bisa, baca ini nggak bisa, nanti kalian langsung bisa. Langsung komen, gampang, gini gini gini, udah belajar kok gitu ya. Biar nanti nggak usah nge-stitch lagi yang begituan. Begitu ya. Jadi ya ayat gharib ini ya emang hanya di beberapa doang, dan karena hanya ada di beberapa saja gitu kan, di beberapa tempat saja, otomatis sudah diwajibkan untuk hafal ya, untuk teman-teman hafal, ayat-ayat gharib ini, seperti itu. Karena ayat gharib ini aneh dan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi huruf, mempengaruhi makna gitu ya. Kalau misalkan ayat gharib ini sifatnya adalah wajib gitu, kalau misalkan tidak dibaca sesuai dengan gharib, maka, eee maknanya akan hancur, ya maka maknanya akan berbeda seperti itu. Seperti itu ya.
Begitu. Oke, kita langsung saja bahas tentang algoritma. Mau apa dulu? Yang gampang aja dulu. Yang pertama, ayat goribah, ini bukan ayat goribah sih sebenarnya, ayat biasa, tapi kalau kalian biasa lihat Quran yang ada tanda masjidnya, pasti ada kan? Pernah lihat nggak? Di Al-Quran ada tanda masjidnya? Pernah. Ya, gini nih, contohnya, Sandi lihat ya. Ya, lihatnya di Google aja. Banyak di Google deh. Nih. Nah, kalau kalian lihat tanda-tanda masjid, tanda-tanda masjid. Nah, mana tuh? Yang ini nih contoh, ini sebelah sini kalau ada gedean. Nah, contoh ya tanda masjid seperti ini. Ya, ada tanda masjidnya kan seperti ini. Terus apalagi yang gimana lagi? Nah, yang seperti ini tuh ada tanda masjidnya kan di sini. Mana lagi? Ada banyak. Banyak banget tandanya. Nah, yang masjid seperti ini. Gitu kan. Nah, tanda masjid itu dinamakan ayat sajadah. Seperti itu ya, ayat sajadah. Maka kita ketika melihat ayat sajadah itu dianjurkan untuk sujud. Seperti itu ya, dianjurkan untuk sujud gitu ya. Sunnahnya sunnah muakkad. Dianjurkan untuk sujud ketika membaca ataupun mendengar ya. Dan ayat sajadah ini sifatnya sunnah ya, sunnah muakkad. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi kan lumayan ya sunnah gitu kan, mengikuti perintah Rasulullah seperti itu. Ya, itu namanya dengan ayat sajadah. Tadi ayat sajadah itu ada di 15 tempat. Ya, teman-teman bisa search aja nanti di Google ya, 15 tempatnya di mana aja, bisa dilihat langsung. Ya, ayat sajadah. Prakteknya seperti apa? Praktek ayat sajadah. Jadi praktek ayat sajadah sujud tilawah ya. Nama sujudnya sujud tilawah. Ya, nah ketika teman-teman ketemu nanti ayat sajadah, diingat, disunahkan, ya sunnah muakkad, dianjurkan untuk sujud. Namanya sujudnya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada dua praktek. Pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Seperti itu. Ya. Kalau pertama, kalau misalkan di luar sholat, ya kalau di luar sholat, berarti ketika kita melihat ayat sajadah, gitu kan, atau melihat, membaca atau mendengarkan gitu, kita disunahkan untuk sujud ya. Tidak disyariatkan untuk takbiratul ihram dan tidak disyariatkan juga untuk salam seperti itu ya. Maksudnya takbiratul ihram itu lengkap dengan gerakan tangan apa segala macam, enggak ya, tapi langsung sujud aja kayak misalkan kita sujud syukur gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan di luar sholat ya, di luar sholat itu tidak disyariatkan untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, enggak ya, seperti itu. Yang seperti itu enggak. Ya tidak disyariatkan. Kalau mau boleh, boleh aja gitu. Ya, tapi tidak disyariatkan seperti itu. Ya misalkan untuk memantapkan, saya mau pakai takbir aja boleh. Kalau enggak apa-apa gitu kan. Tapi yang biasa dipraktekkan adalah tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam seperti itu. Ya, prakteknya seperti itu. Ketika melihat ayat sajadah atau membaca ataupun mendengar, maka kita langsung sujud. Bacaannya ada beberapa versi, ya. Ada yang kalau misalkan teman-teman nggak hafal, bisa pakai Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu juga bisa. Ya, pakai Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu boleh. Yang seperti itu kalau misalkan ternyata saya emang nggak hafal, udah panjang teuing, gitu kan. Begitu. Yang biasa digunakan yang mana? Yang biasa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sajada wajhil ladzi khalaqahu basaruhu wasyaqa sam'uhu basaruhu tabarakallahu ahsanul khaliqin, seperti itu ya, yang itu. Tapi kalau misalkan nggak hafal, bisa subhanallahil a'la wa bihamdi, sama aja seperti itu ya, bebas yang mana aja bisa dipilih gitu.
Begitu. Ya, itu ayat 15, ada 15 ayat sajadah. Bisa di-search di Google di mana aja. Langsung teman-teman setelah ini langsung dicari gitu kan, langsung ditulis seperti itu. Jadi tandanya gampang banget, tandanya itu adalah masjid, ya, kayak kubah kecil gitu. Nah, itu ayat sajadah. Seperti itu, ya. Kalau misalkan di dalam sholat gimana? Nah, kalau di sandi itu kalau di sana kalau setiap hari Jumat biasanya itu baca ayat surat Sajdah ya sama surat Al-Insan. Ya biasa, itu emang kebiasaan di kita seperti itu. Pertama baca ayat surat Sajdah rakaat pertama subuhnya. Pas subuhnya rakaat pertama ayat Sajdah, surat Sajdah, yang keduanya surat Al-Insan seperti itu. Nah, biasanya kita sujud tilawah. Gitu. Kalau sujud tilawah dalam sholat, nah baru pakai takbiratul ihram. Allahu Akbar, sujud, terus baca, langsung bangkit lagi, lanjut bacaannya gitu. Ya kalau dalam sholat, begitu tanpa salam ya. Setelah sujud sudah baca langsung bangkit lagi seperti itu selesai. Itu tadi sebenarnya bukan ayat goribah tapi ya lumayan ini aja penting ya. Itu namanya sujud tilawah ya ayatnya adalah ayat sajdah seperti itu ya. Kemudian lanjut ke apa dulu ya? Saktah. Ya udah saktah dulu. Ini sering kan ya, sering ditanyakan sebenarnya yang bab saktah ini. Jadi saktah ini adalah kalau secara lughahnya itu man'u. Man'u itu apa man'u teh? Menghentikan. Ya, man'u itu tandanya bukan menghentikan, man'u teh mencegah. Ya, mencegah iya sama aja menghentikan, mencegah. Pokoknya man'u itu adalah mencegah gitu ya. Tapi definisi definisi secara istilahnya itu adalah berhenti gitu kan, menghentikan suara, ya berhenti. Kemarin kan wakaf itu menghentikan suara ya man'us shaut gitu. Jadi menghentikan suara tanpa mengambil nafas, tapi ada niat untuk melanjutkan, ya. Jadi gini ada, yang gampang aja. Menghentikan suara gitu kan, berhenti dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Seperti itu, ya. Dan ada di 4 tempat ya. Saktah itu ada di 4 tempat menurut riwayat Hafiz An Asyim seperti itu. Di ayat berapa aja? Pertama di surat bentar. Di surat Al-Kahf ya. Di surat Al-Kahf. Al-Kahfi meureun. Al-Kahf. Kalian jangan sampai kalian baca surat ini surat apa? Surat An-Nas, Al-Falaq akhirnya disukunkan giliran Al-Kahfi malah ada kasrohnya jadi Al-Kahfi. Surat Al-Kahf ya. Nih, tandanya surat Saktah nih kalau Quran cetakan Indonesia ini bisa diklik. Nah, ya gede pisan. Gede tuh. Nih, kalau di Quran cetakan Indonesia ini ada tanda saktah di sini. Tulisan ya, ada tulisannya. Sakata ya. Sakata sama ta marbutoh. Ini dibacanya saktah. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Iya kelihatan. Atau digedein lagi ya. Nah, tandanya nih. Ada tulisannya sakata sakata sama ta marbutoh. Dibacanya saktah. Gitu. Ya. Nah, cara prakteknya gimana bacanya? Cara prakteknya gampang. Ya, ingat tadi berhenti
dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan nafasnya nggak kuat, iwaja qayyima qayyiman liyundhira ba'san, seperti itu ya. Terus, kenapa sih harus ada saktah? Gitu kan. Begitu. Ini saktah di sini menandakan bahwasannya kakak cerita. Nih, menandakan bahwasannya jangan sampai baca, kalau misalkan pengen lanjutin ayat 1 ke ayat 2, jangan sampai ini disatukan bacanya. Karena akan merubah arti. Kan saya bilang ya tadi, yang ayat goribah ini kalau misalkan ini kan dia akan merubah makna. Seperti itu ya. Ini contohnya ya. Abadil kitab wa lam yaj'al lahu. Kalau bacanya langsung iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Misalkan gitu kan. Ini artinya nih, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok ya atau belok. Nih, Allah bilang Allah bilang bahwasannya ini Al-Qur'an diturunin ya. Dan dia ini nggak belok gitu kan. Tidak belok. Kemudian kalau misalkan disambung sebagai bimbingan yang lurus gitu kan, baru aja bilang ini nggak belok, terus Allah bilang lagi nggak lurus. Nah, seperti itu jadinya. Nah, akhirnya merubah makna, hancur maknanya, gitu kan. Berbeda jauh, seperti itu, ya. Makanya adanya saktah, seperti itu, ya. Jadi keberhamannya Al-Quran tidak menjadikannya bengkok, seperti itu, ya. Al-Quran ini tidak, ya pokoknya Al-Quran ini ya nggak bengkok, gitu kan, ya. Kemudian sebenarnya yang lurus. Kalau misalkan di itu, jadi nanti secara kaidah bahasa jatuhnya menjadi tidak bengkok, jadi tidak lurus. Makanya di situ ditaruh sakta seperti itu. Nah, itu di pertama ya. Kemudian di yang kedua di surat Yasin ya ayat 52 kalau nggak salah. Iya benar. Nah, Yasin juga sama nih, ada saktahnya di sini, ada tulisan saktah. Ya, kelihatan nggak? Berapa ini? Oh, lebih jauh. Nah, ada tanda saktah di sini. Tuh. Nah, yang disaktah di sini apa tujuannya? Ya, ini tujuannya saktah di Yasin ayat 52 itu tujuan adalah membedakan antara mana perkataan dari orang-orang musyrik ya, mana yang membedakan perkataan orang mukmin gitu. Yang ini qala wa ba'atsana min marqadina, ini perkataan orang-orang yang musyrik ya. Disaktah untuk membedakan mana perkataan orang-orang mukmin. Ya selanjutnya hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu baru perkataan orang mukmin gitu untuk membedakan ya. Jadi mereka berkata celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Gitu kan. Itu perkataan orang-orang apa namanya? Orang-orang musyrik gitu kan. Nah, baru orang-orang mukmin menjawab, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya gitu. Seperti itu. Begitu. Ya. Selanjutnya di
Gimana teh di kiamah? Al-Qiyamah. Selanjutnya Al-Qiyamah ayat berapa ya? Ayat 27. Bukan sih. Amalkan. Nah, ayat 27 nih. Nah, ayat 27. Nah, jadi bacanya tadi ingat berhenti sejenak dengan niat melanjutkan tapi tanpa mengambil nafas. Waqilaman roko. Seperti itu ya. Kalau digabung faedahnya apa? Nanti nggak ada maknanya. Ya, takutnya nanti orang bacanya ini jadinya malah idgham bila gunnah. Jadinya nggak ada maknanya, jadi wakila marroko. Jadi kalanya bukan man tapi marro nantinya gitu. Jadi tidak ada maknanya ya, hingga maknanya kabur seperti itu. Begitu. Ya kalau yang ini. Terus yang terakhir adalah di mutaffifin. Ini surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, yang 14 juga sama, ya. 14 sama, dia bacanya ingat kalau saktah itu adalah berhenti sejenak dengan niat melanjutkan tanpa mengambil nafas. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu ya, namanya saktah. Nah, ini saktah. Seperti itu. Kenapa? Faedahnya apa? Ya ini sama kayak tadi yang di Al-Qiyamah. Nanti kalau misalkan tidak disakta, orang-orang menyangkanya barrona dibacanya bukan balrona. Nanti maknanya jadi kabul. Kalau disatuin jadinya kala barrona. Ya, karena ini idgham mutaqarib gitu ya. Nantinya dimasukin, nanti hilang maknanya. Begitu. Ya. Itu yang pertama, ya, yaitu adalah saktah. Nah, ayat goribah saktah. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Itu baru satu. Ya, tentang saktah. Saktah. Ya, kemudian yaitu adalah ismam. Ya. Ismam T ada di berapa ya? Oh, surat Yusuf kalau nggak salah. Bacaan ismam ya, nanti di ini kan dulu langsung cari bela. Cari dulu ininya, suratnya. Bacaan ismam itu kalau secara artinya ismam itu monyong, ya condong, istilahnya condong, gitu ya. Jadi apa yang condong? Nih, ini. Bedain lagi. Nah, nih biasanya kalau di Quran cetakan Indonesia ada tulisannya kecil di bawah ini, Ismam. Ya, ingat ini ada di surat Yusuf ayat 11. Bacaan Ismam itu hanya pada surat Yusuf ayat 11. Ya, Ismam. Nah, tulisannya Ismam. Ya, seperti itu. La ta'man, apa yang condong? Nih di sini yang condongnya adalah nunnya. Ya, di sini dicondongkan seperti itu. Ya, gini prakteknya. Sandi ada di kamera kalian nggak? Ada ya?
Nih ingat katanya gini, la ta'manna ala ya, la ta'manna ala. Nih perhatikan. Nih bibirnya. Ketika membaca ismam itu la ta'manna ala Yusuf gitu. Jadi ada nah gitu. La ta'manna ala. Nah, seperti itu kan dia guna kan ada ditahannya. Gitu kan. Nah, ketika ditahannya itu dia condong. La ta'manna ala. Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat lagi coba. Nah, jadi ketika baca ini tuh qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya ingat, jadi dicondong la ta'manna. Nah, itu namanya dengan ismam. Seperti itu ya, itu yang dinamakan dengan ismam. Begitu. Sekarang selanjutnya adalah imalah. Ya. Imalah itu ini paling sering ya sering nge-stitch paling banyak ini tadi sini nih. Ya. Jadi imalah itu ya sama dia condong, tapi condongnya itu bukan ke domah. Ya, condongnya bukan monyong, tapi dia condongnya adalah ke yang fathah. Kalau ismam itu sebenarnya miring artinya ya, bukan condong, miring ya. Imalah itu artinya adalah miring. Apa yang dimiringkan? Yang dimiringkan itu adalah huruf yang berharokat fathah dimiringkan ke kasroh, gitu kan ya, dimiringkan ke kasroh. Huruf yang berharokat dimiringkan ke kasroh sebanyak 2/3 kadarnya, gitu. Dan alifnya alif madiyahnya dia berubah menjadi ya, seperti itu. Ya, langsung aja praktek. Di surat Hud ayat 41. Nah, di sini itu pasti ada, kalau yang pegang Quran ya udah lihat Qurannya aja ya. Langsung nih surat Hud ayat 41. Nah, di sini ada tulisannya imalah. Tuh, imalah tulisannya ada dia. Ada tulisannya imalah gitu. Ya, ada tulisannya imalah. Bacanya gimana? Bacanya ingat, yang tadinya fathah dimiringkan ke kasroh. Ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha. Pertama pastikan ro dulu ya, karena ini kadarnya 2/3 aja. Jadi tetap ada terdengar ro-nya, majreha. Jadi bukan ro yang dikasih vokal e. Oh, yang penting mah e, majreha. Salah. Ya, yang seperti itu salah. Yang benar adalah dia condong. Ya, tadi miring, dimiringkan. Huruf yang fathah dimiringkan ke kasroh. Majoreha, majoreha. Jadi dia itu e-nya tercipta dari fathah dijatuhkan ke kasroh. Majoreha. Cobain aja sama kalian. Pasti kalau misalkan benar jatuhnya majoreha, majoreha gitu, majoreha. Tapi ya, jadi langkah pertama adalah pastikan ro-nya terlebih dahulu. Ya, siap-siap di posisi ro. Setelah siap ro, langsung jatuhkan, miringkan ke kasroh. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Gitu. Ya, seperti itu.
Bismillahi ke dalam kapal. Nah, kalau ini kenapa dimiringkan majroha? Kenapa majroha? Kenapa enggak majreha? Ya, karena artinya gitu kan nih. Kalau misalkan pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Jadi berlayar di sini itu artinya berlayar di air gitu. Ya, karena di kosakata Arab itu ada berlayarnya di mana gitu ya. Berlayar di padang pasir ada. Nah, kalau di sini menandakan bahwasannya kalau majroha itu dia berlayar di daratan, kalau misalkan majreha majureha seperti itu dia berlayarnya di air seperti itu. Begitu, ya. Begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan imalah. Seperti itu. Lanjut. Apalagi ini? Ya, ya udah ya benar. Tashil teh ada di mana ya? Nah, Fusilat 4. ya benar. Ayat di fusilat. Fusilat ayat 44. Bentar dicari dulu ya mana ayatnya. Nah, jadi tashil itu adalah hamzah yang dibaca antara hamzah dengan alif. Di awal-awal Sandi bilang ya, kalau misalkan Sandi bilang alif berarti itu ada alif madiyah maksudnya gitu ya. Jadi bacanya itu antara hamzah, hamzahnya dibaca antara hamzah dengan alif. Seperti antara hamzah dengan alif madiyah gitu. Ya, kita langsung aja dilihat ya, dipraktekkan. Baik, gampang. Share screen. Nah, di sini nih. Nah, di sini pasti ada tulisannya nih kecil ta. Tashil, tulisannya tashil. Ya, ini fusilat di ayat Fusilat ayat 44 ya, di surat Fusilat ayat 44. Nih hamzah yang ini karena cetakan Indonesia ya. Karena cetakan Indonesia jadi alif, sebenarnya ini hamzah gitu ya. Kalau cetakan Indonesia gini tulisannya tashil gitu. Dibacanya seperti apa? Ingat antara hamzah dengan alif maddiyah gitu. Jadi bacanya bukan a jamiu. Nah, itu kan jatuhnya ke alif maddiyah. Gitu kan? Terus nggak dibaca jami itu kan jatuhnya ke alif, ke hamzah gitu kan. Nah, ini antara hamzah dengan alif, maka bacanya a nah gitu. Antara tetap ada hamzahnya tapi tetap ada juga madiyah. Madiyah itu kan rongga ya, kalau ada rongga nah, tapi ada jamiyu gitu. Jadi bukan jamiyu, bukan jamiyu tapi jamiyu gitu. Jamiyu wa arabi gitu ya. Jamiyu begitu ya. Gampang. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi tashil, sekarang nakal. Ya. Nakal. Nakal itu artinya memindahkan. Ya, an-naqlu. Naqlu itu berarti memindahkan, ya. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya, gitu ya. Tapi bacanya doang, secara tulisan enggak, ya. Secara tulisan enggak.
ini ada di nakal itu di bentar. Nakal. Aduh. Bentar. Benar di Al-Hujurat. Nakal itu ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Mana? Panjang ting. Nih. Nah, nakal ini di sini. Nah, karena kita menggunakan cetakan Indonesia, ya, Quran cetakan Indonesia, kalau Quran cetakan Indonesia mah sudah dipindahkan hamzahnya ke huruf lam. Ya. Jadi ini kata aslinya adalah bi'sal ismu. Kata aslinya bi'sal ismu. Jadi lamnya itu sebenarnya di sini bertasdid. Bertasdid, sukun. Ya, kata aslinya di sini adalah bi'sal ismu. Ya, bi'sal ismu. Nah, tadi kan nakal itu adalah memindahkan. Ya, nakal itu memindahkan. Apa yang dipindahkan? Nih, yang tadi huruf hamzahnya kan berharokat kasroh. Nah, ini harokatnya dipindahkan ke huruf lam. Makanya bacanya bi'salismu. Gitu. Ya, bukan bi'sal ismu lagi, tapi bi'salismu. Seperti itu ya. Alif di sini kan tadinya berharokat kasroh. Nah, harokat kasrohnya itu dipindahkan seperti itu ke huruf lam. Jadinya bi'salismu. Begitu. Nah, begitu ya untuk tentang nakal. Apalagi itu ya rada hese ini penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada yang katanya roam. Ya, roam. Roam itu adalah penyebutan hurufnya itu adalah setengah harokat. Ya, biasanya terdengar oleh yang dekat, tapi tidak akan terdengar oleh yang jauh. Yang setengah harokat itu seperti apa? Contohnya, wal asr. Nah, gitu. Ro yang terakhir itu dia itu roam namanya. Ya, biasanya cuma sedikit terdengarnya. Wal asr. Cuma asr. Gitu, doang sedikit. Ya. Atau contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, cuma setengah rokat dia. Gitu. Ya. Jadi bukan qadr gitu, bukan wal asr, bukan, tapi wal asr. Nah, cuma setengah rokat aja. Gitu. Itu dinamakan dengan roam. Ya, roam itu biasanya terjadinya ketika suatu huruf yang diwaqaf, gitu kan? Suatu huruf yang diwaqaf sebelumnya sukun juga. Ya, nah biasanya itu roam itu cuma setengah harokat seperti itu. Ya, itu terjadinya biasanya seperti itu roam itu. Tidak ada tandanya sih, gitu. Ya, itu dinamakan dengan roam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini bukan ayat goriba. Kalau ayat goriba sebenarnya selesai gitu kan, tapi ini ada tanda-tanda yang agak aneh gitu ya. Selanjutnya kemana ya? Selanjutnya adalah nun wiqayah. Kalian kalau misalkan ngaji kan suka kelihatan ada nun kecil, ya kan? Ada